Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Sahabat, sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Yang mendengarkan lewat jaringan radio Dian Mandiri, Salam, mulai dari Papua hingga Mentawai. Yang menonton lewat Facebook, streaming, saya menyalami Anda semua yang baru bergabung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hari ini saya mau mengajak Anda semuanya merenungkan pesan terakhir. Pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum dia terangkat. Apa coba? Pesan terakhir sebelum dia terangkat. Ada yang tahu? Apa pesan terakhir sebelum dia terangkat, saudara-saudara? Saudara sudah membaca Alkitab kata 4 kali, masa tidak tahu? Ya? Itu amanat agung. Itu sebelum masih ada sesuatu yang lebih penting lagi sebelum dia terangkat menurut Kisah Para Rasul. Ya. Tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu. Dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan setelah itu dia terangkat. Jadi pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga adalah untuk semua orang percaya, dengar, tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Mengapa Tuhan mengatakan tunggu di Yerusalem? Kamu harus dipenuhi dengan kuasa itu karena ada peristiwa tragis sebelum Yesus naik ke surga. Ada beberapa peristiwa tragis di mana mohon maaf Yesus mungkin meragukan kemampuan para murid. Setelah dia bangkit dari kematian menjumpai beberapa orang, ada kasus salah lihat. Masih ingat saudara-saudara? Pada waktu Yesus mendatangi para murid dalam keadaan ketakutan, semua pada berteriak, hantu, hantu. Yesus disangka hantu. Untuk meyakinkan mereka bahwa itu Yesus yang datang, Yesus tanya, kalian ada makanan apa? Kemudian Yesus membuka pikiran mereka. Saya bisa membayangkan, Yesus mungkin agak kecewa. Nah kalau model murid-muridnya ini suka salah lihat, bagaimana bisa menjadi saksi? Kalau saudara tidak bisa meyakini informasi mengenai kebangkitan, bagaimana Anda bisa berkhotbah? Karena mati dan bangkit itu adalah intisari daripada Injil. Belum lagi Kleopas dan kawannya yang tidak menyadari bahwa Yesus itu bangkit. Bahkan pada waktu dia berjalan menuju ke Emmaus, Yesus sudah ada di sampingnya mengajukan pertanyaan, apa yang kalian percakapkan? Mereka tidak tahu. Beberapa kali Yesus harus meneguhkan kembali, mendatangi para murid. Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus masih meragukan mereka. Maka Yesus mengatakan begini, jangan cepat pergi melaksanakan amanat agung sebelum kamu dipenuhi dengan kuasa ini. Nah dengar baik-baik, ada dua kata yang menarik saudara-saudara. Kata yang dipakai, kamu akan menerima kuasa adalah dunamos. Kata yang dipakai kuasa adalah dunamos, bukan otoritas, tetapi enabling spirit, roh yang memberikan kemampuan. Karena Yesus melihat mereka, kalau para murid modelnya salah lihat begitu, tidak meyakini bahwa Yesus bangkit, mau bersaksi apa?
Fakta bahwa mereka melihat, oh ini hantu. Bahkan saudara, Yesus sudah bangkit. Para murid sudah datang ke kubur sudah kosong. Malaikat bilang, dia sudah bangkit. Yang kamu cari sudah bangkit. Petrus sudah menyaksikan kubur kosong. Tapi tetap di otak mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Makanya waktu Yesus datang mereka pikir itu hantu. Saudara-saudara, otak kita ini kadang-kadang menipu kita. Nah, di Israel itu ada dua ada dua kelompok, Saduki dan Farisi. Orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan. Tidak percaya kalau ada malaikat. Jadi kalau saudara dari TK, SD, SMP, SMA masuk ke sekolah di mana orang-orang Saduki yang ngajar saudara sudah diindoktrinasi bahwa tidak ada kebangkitan. Maka jangan kaget pada waktu ada Yesus sudah bangkit, mereka tetap tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Nah, saya mau tanya, kalau para murid tidak meyakini Yesus bangkit, kemudian Yesus harus membuka pikiran mereka dengan apa? Mengutip ayat-ayat firman. Maka terbukalah pikiran mereka. Siapa yang membuka pikiran? Yesus. Pertanyaan, Yesus akan naik ke surga. Untuk para murid, yang membuka pikiran mereka adalah Yesus. Untuk kita semua, yang membuka pikiran kita siapa? Tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Karena salah satu fungsi daripada Roh Kudus adalah enabling spirit, memampukan Anda untuk memahami kebenaran. Roh itu akan menuntun Anda kepada kebenaran. Itulah sebabnya, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunaninya, kata kamu akan menjadi saksi yang ditulis adalah martus. Apa itu martus? A witness. One who has information or knowledge of something. Jadi seorang martus, seorang saksi adalah seorang yang sudah punya knowledge, punya informasi, bahkan punya pengalaman pribadi yang akan disaksikan untuk meneguhkan. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Nah, sekarang begini, kalau Anda mau bersaksi, yang mau disaksikan adalah Yesus yang kamu gantungkan itu mati kayu salib, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Kalau saudara mengatakan katanya Yesus sudah bangkit, katanya, atau kelihatannya memang kelihatannya dia bangkit, seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Saudara tidak punya keyakinan, saudara sendiri tidak yakin mengenai berita itu, saudara tidak mungkin bisa meyakinkan orang. Jadi seorang martus adalah seorang yang the one who have information and knowledge. Saudara harus punya pengenalan, pengetahuan, dan pemahaman. Pertanyaan, saudara akan bersaksi, saudara akan pergi keluar memberitakan kabar baik. Tapi kalau saudara tidak meyakini siapakah anak Allah, siapakah Yesus, apa yang dilakukannya, apa yang sedang dikerjakannya, saudara tidak akan bisa menjadi saksi yang baik. Saudara-saudara, apa yang terjadi ini contoh. Setelah Petrus dan seluruh murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saudara bisa membaca Petrus yang pertama kali berdiri. Dia yang bilang hantu, hantu. Dia yang berani mempertaruhkan nyawa dan mengatakan, hei orang-orang ya. Dia mengatakan, Yesus yang kamu gantungkan itu, dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan 3.000 orang bertobat. Dari mana Petrus punya keyakinan, knowledge and information? Karena dia sudah punya dunamos. Jadi begini, ayat ini kadang-kadang banyak disalah mengerti oleh orang. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Wah, kemudian saudara-saudara, pada hari pencurahan roh, saudara berlomba-lomba, ya kan, supaya dipenuhi roh. Karena saudara pikir, kalau saya sudah dipenuhi roh, saya menjadi super rohani dibanding dengan orang-orang yang lain. Wow, oh kamu sudah dipenuhi roh? Sudah, wow. Roh itu diberikan bukan untuk membuat Anda menjadi super rohani dan menganggap, oh kamu belum dipenuhi Roh Kudus ya? Kamu belum dipenuhi, oh saya sudah dipenuhi Roh Kudus 4 kali lagi.
Kamu pernah dijamah Roh Kudus sampai jatuh? Belum pernah. Saya sudah jatuh bangun 6 kali. Saudara salah mengerti. Ingat baik-baik, poinnya di sini adalah enabling spirit. Roh yang memampukan Anda yang merasa tidak mampu, seperti Petrus dan seperti para murid yang mengalami kegagalan, yang pernah tidak paham oleh karena salah berpikir, pada akhirnya mereka punya keyakinan. Keyakinan itu meneguhkan dan itu pada akhirnya menolong mereka untuk berani mati demi kabar baik. Jadi saudara-saudara, kalau roh itu sudah dikirimkan kepada kita dan roh itu menuntun kita kepada kebenaran, seharusnya setiap orang Kristen harus bisa menjadi saksi. Harusnya, tidak menunggu sampai masuk sekolah misi atau STH, MTH, DTH, apapun juga. Seharusnya untuk menjadi saksi Anda tidak harus melalui sekolah-sekolah lebih dahulu. Kita semua bisa menjadi saksi. Kita melihat di dalam gereja mula-mula, mereka tidak masuk ke sekolah teologi dulu. Mereka yang dipenuhi roh langsung tersebar, memberitakan kabar baik. Bahkan sementara dianiaya, mereka bisa memberitakan kabar baik. Karena apa? Di dalam mereka ada enabling spirit, dunamos. Jadi begini saudara-saudara, kalau setiap orang Kristen benar-benar mengandalkan kuasa Roh Kudus, pasti di dalam hidupnya ada buah-buah Roh Kudus. Kalau setiap orang Kristen hidup dalam buah-buah Roh Kudus, otomatis pasti banyak orang yang tertarik dengan Anda. Ini contoh yang terjadi di gereja mula-mula. Mereka disukai oleh banyak orang, sehingga jumlah mereka ditambahkan. Mungkin tidak banyak yang bisa khotbah seperti Petrus, tetapi hidup mereka diubahkan. Perilaku mereka yang buruk menjadi baik. Yang dulunya suka mengeluh jadi orang yang gembira. Yang dulunya melakukan hal-hal yang jahat menjadi orang-orang yang baik. Apa yang dilakukan? Roh itu memimpin kita kepada kebenaran. Saya mau menekankan ini karena begini saudara. Penghalang utama orang tidak mau menjadi pengikut Kristus bukan setan. Saya ulangi lagi. Penghalang utama orang tidak mau mengikuti Yesus bukan iblis, bukan setan, bukan tuyul, bukan gendruwo. Yang menjadi penghalang utama adalah orang Kristen. Orang Kristen yang mana? Orang Kristen yang kalau ditanya, kutanya pada hari Minggu kemana? Hari Senin? Hari Selasa? Hari Rebo persekutuan? Hari Kamis doa puasa? Hari Jumat pemuritan? Hari Sabtu kaum wanita? Tetapi hidupnya jadi batu sandungan. Kenapa hidup Anda jadi batu sandungan? Karena Anda tidak hidup dalam kebenaran. Kenapa Anda tidak hidup dalam kebenaran? Oleh karena Anda belum paham, belum punya knowledge tentang kebenaran. Kenapa Anda tidak punya knowledge tentang kebenaran? Karena Anda tidak dituntun oleh Roh untuk mengenali kebenaran. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.